sharing dari pelayanan siswa Medan kepada Rita, dipersilakan. Shalom. Ya langsung aja. Saya Rita Paulina dari Kota Medan. Saya TPS di Kota Medan. Ada kondisi pelayanan siswa Kota Medan. Yang pertama ada struktural organisasi,
yaitu ada TPS di Kota Medan terdiri dari 13 orang. Dan ada pengurus persekutuan siswa Kristen itu dari siswa ada 8 orang. Dan ada sekolah kerjasama 4 sekolah dan sekolah relasi ada 4 sekolah. Yang poin pertama ada 8 pengurus terdiri dari koordinator, sekretaris, tim PMS, publikasi, PTT, dan penjangkauan. Pengurus siswa baru saja dilantik pada tanggal 29 Juli kemarin. Terus ada 13 TPS terdiri dari koordinator, sekretaris, bendahara, tim PMS ada 3 orang, tim visitasi ada 3 orang, dan tim KK ada 4 orang. Terus poin yang kedua ada sekolah kerjasama terdiri dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 12. Lalu ada sekolah relasi, ada SMA Negeri 8, SMA Negeri 14, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 3. Ya, terus poin yang kedua tadi ini sekarang pemuridan itu di Kota Medan ada kakak siswa terdiri dari 17 kelompok dan ada 78 siswa yang udah dikelompokkan. Terus kelompok tumbuh bersama calon tim pembimbing siswa ada 4 kelompok, ada 16 orang dan sekarang udah datang 5 orang. Tepuk tangan dong. Terus ada KTB TPS ada 4 kelompok terdiri dari 13 orang dan yang datang sekitar 10 orang. Tepuk tangan lagi. Terus kakak siswa dilakukan per sekolah, tetapi juga ada dilakukan di persekutuan siswa Kristen Kota, itu sekretnya di Jalan Samera dekat Peringgan. Kalau teman-teman mau main boleh dihubungi kami. Ini ada poin yang ketiga, ada kerja sama sekolah atau visitasi. Itu kunjungan sekolah. Yang pertama, TPS melakukan kunjungan ke sekolah kerjasama dan relasi pada setiap hari Jumat dan ada 1 sekolah pada hari Sabtu. Yang kedua, kunjungan ke sekolah dilakukan untuk mendampingi pengurus PA sekolah dalam mengelola ibadah dan memimpin kelompok kecil pada hari yang telah disepakati. Ketiga, para TPS juga membangun relasi pada guru agama atau pada guru pembina di PA sekolah tersebut. Yang keempat ada persekutuan kota. Yang pertama, PMS di Kota Medan itu persekutuan minggu sore dilakukan 2 minggu sekali. Nah itu rata-rata dihadiri sama 40 siswa yang udah dibina dan ada juga yang belum dibina. Terus berikutnya poin kedua itu bentuk PMS ada indoor dan outdoor serta disesuaikan dengan momentumnya, misalnya tahun ajaran baru, Valentine, Hari Bumi, Paskah, HUT RI, tahun ajaran baru dan baru dilaksanakan kemarin. Terus Sumpah Pemuda, Natal dan hadiah. Terus, nah ini nih yang menjadi tantangan kondisi siswa di Kota Medan. Yang pertama, budaya senioritas dan terlalu mengikuti tradisi sebelumnya. Jadi ada beberapa sekolah itu yang terlalu patuh sama omongan dari seniornya dan terlalu mengikuti tradisi yang ada gitu. Jadi sulit untuk dikasih masukan sikit-sikit gitu. Terus yang kedua, siswa hanya ikut ibadah itu sebagai rutinitas. Terus yang ketiga, banyaknya aktivitas yang diikuti siswa seperti ekstrakurikuler dan kegiatan les yang sulit membuat siswa membagi waktu. Nah ini menjadi dilema-dilema pada para KKS dan PKK. Terus yang keempat, pergaulan siswa saat ini yang high class cenderung menjadikan pribadi yang hedonisme. Karena kan di Kota Medan itu sekarang kan banyak tempat-tempat nongkrong gitu kan. Jadi siswa-siswanya cenderung ke situ, terus banyak mall-mall baru gitu kayak Miniso gitu. Itu hanya itu aja. Terus yang kelima, sosial media terlalu menyukai dunia maya yang mengurangi interaksi dengan sesama. Khususnya ini jadi tantangan kita juga kan sebagai TPS juga kayak gitu pada umumnya. Next Kak.
Nah, yang menjadi topik doa, ini dilihat ya, biar sama-sama kita doakan. Doakan agar persekutuan siswa Kristen Medan dapat kontekstual tanpa kehilangan hal-hal esensi. Yang kedua, doakan kelompok kecil yang ada agar bertumbuh sesuai profil. Yang ketiga, doakan pengurus siswa yang baru saja dilantik agar boleh mengerjakan tugas dan boleh semakin bertumbuh. Yang keempat, doakan setiap TPS agar bertumbuh dan sehati dalam mengerjakan pelayanan siswa di Kota Medan. Sekian dan terima kasih. Ini saya Rita Paulina, TPS Kota Medan. Baik teman-teman, kita sudah dengar sharing dari Kota Medan. Mari sama-sama kita berdoa untuk setiap pokok doa yang sudah dibagikan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami masing-masing. Kalau Tuhan boleh mengizinkan kami hidup di hari ini, kami bersyukur kepadamu, kami boleh melihat bagaimana penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pelayanan yang boleh terjadi di Kota Medan. Terima kasih untuk setiap siswa-siswa yang boleh memberikan diri mereka mau dilayani di Kota Medan. Kalau kami tahu bahwa Kota Medan adalah kantong Kristen, tetapi banyak orang yang tidak mau benar-benar sungguh-sungguh takut akan Engkau. Tetapi kami boleh melihat ada jiwa-jiwa yang mau memberikan diri mereka, mau dilayani dalam sebuah kelompok KTB. Kami bersyukur ya Tuhan sebagai saudara seiman, melihat pelayanan yang boleh terjadi di Kota Medan. Terima kasih untuk setiap TPS yang mau memberikan diri mereka, mau melayani setiap jiwa-jiwa mereka, membagi waktu mereka di tengah kesibukan kuliah mereka yang padat. Tetapi Tuhan terus memberikan hati mereka untuk terus melayani siswa-siswa yang ada di sana ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk semua yang boleh terjadi di Kota Medan. Kami merindukan ya Tuhan Kota Medan boleh benar-benar menjadi kota yang takut akan Engkau. Semua jiwa-jiwa yang ada di situ bukan hanya menjadi sebuah kantong Kristen, tetapi benar-benar mengalami akan kasih Tuhan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintahan yang boleh terjadi di Kota Medan. Kiranya Tuhan tolong mereka sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh kontekstual, sehingga siswa-siswa boleh mengerti dan memahami dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya pertumbuhan AKK boleh terjadi sesuai profil, dan itu benar-benar takut akan Tuhan. Bukan hanya menyelesaikan setiap bahan demi bahan, tetapi mereka boleh benar-benar merasakan akan kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan mereka. Mereka boleh mengalami karakter akan Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan itu. Kami juga berdoa ya Tuhan setiap TPS yang memberikan diri mereka, setiap CTPS yang boleh memberikan diri mereka. Kiranya Tuhan memakai mereka di masa muda mereka, mereka boleh sungguh-sungguh melayani Engkau di Kota Medan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Setiap staf yang mendampingi, Tuhan pun memberkati mereka. Kiranya mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Kota Medan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati kota itu, Tuhan yang menolong setiap TPS boleh mengerjakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang mendengar setiap doa kami. Haleluya, amin. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di sorga. Shalom, my friends. I hope you had an amazing race this morning. Saya harap saudara tadi menikmati perlombaan yang amazing. I'm not convinced. Kayaknya nggak yakin deh lihat teman-teman nih. But you know, life is like a race. Tapi saudara tahu bahwa hidup itu seperti sebuah perlombaan lari. And like our title today, we are living in an unsafe and hostile world. Dan seperti yang kita lihat dalam tema kita hari ini, kita hidup di dalam dunia yang tidak aman. We are living in times where in our world, what is underlined is success and status which is defined by the world. Dan kita hidup dalam dunia yang sangat mengutamakan kesuksesan, apa yang menurut dunia sukses. And the way the world is pushing us, we are moving into a suicidal society. Dan apa yang terjadi, kita seolah-olah sedang didorong kepada satu masyarakat yang sedang membunuh dirinya sendiri. And yesterday we saw, last night's seminar. Dan tadi malam dalam seminar semalam kita melihat we are facing a tsunami of issues. Kita mengalami gelombang tsunami dari isu-isu yang begitu banyak. When the Lord says, you are the salt of the earth. Ketika Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. You know, nobody takes a big bag of salt and throw inside your lauk. Tidak ada kan orang yang mengambil garam lalu dibuangnya ke laut. You don't need big floodlights unless you are in a stadium. Kita tidak butuh lampu-lampu yang terlalu terang, terlalu banyak, kecuali mungkin memang di stadion ya. Just a little bit of light will light up the place. Hanya dengan cahaya yang sedikit, yang kecil bisa menerangi tempat itu. And you know this world is unsafe. Dan saudara tahu dunia ini dunia yang tidak aman. But we are the salt. Just a little bit will make the difference. Tetapi kita, garam dunia yang hanya sedikit ini akan membawa perubahan. But sometimes we have a minority complex. Tapi kadang-kadang kita punya kecenderungan merasa diri orang minoritas. We say the problem is too big. Kita selalu melihat masalahnya besar sekali. And the Lord Jesus knows that. Dan Yesus tidak ada di sana. And He's just asking you to be that little salt that makes the difference. Tetapi Yesus meminta kita hanya menjadi garam yang sedikit tetapi bisa membawa perubahan. And I wanted to continue our conversation from last night. Saya ingin melanjutkan percakapan dari seminar yang semalam. I want to ask you, what makes your nation, your region, your society unsafe? What are the issues? Saya ingin hari ini mendengar dari saudara. Saudara, saya minta nanti untuk coba pikirkan apa yang membuat baik bangsa kita, kota kita, atau pelayanan kita kelihatannya tidak aman. Isu-isu apa? Masalah-masalah apa yang ada di dalamnya? It's different in every society and region. Pasti setiap regio daerah akan berbeda-beda. So what are the issues? Apa kira-kira yang menjadi pergumulan, permasalahannya? You just take maybe 10 or 15 seconds to think and then I would like you to share. Saya minta 10-15 detik saudara pikir, lalu kita coba share ya. So somebody will pass you the mic. If you want to speak, just stand up and speak. Just mention the issue. No need to explain too much. Sehingga nanti saudara yang berdiri nanti akan diberikan mic. Dan saudara hanya mengatakan 1-2 kata, tidak usah menjelaskan isunya apa. Tapi kita boleh dengar apa isunya, 1-2 kata saja. Because if Jesus says we are going out into the world, then we need to know what world it is.
Sehingga kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu harus masuk ke dalam dunia, saudara perlu tahu dunia macam apa di mana ada di sekitar kita. Ambisius di studi mereka. Thank you. Siswa yang mencintai kemegahan. Perbudakan teknologi. Korupsi yang merajalela. Korupsi. Alkitab tidak menjawab pergumulan mereka. Masyarakat semakin apatis akan isu bangsa. Degradasi mental. Wali kota dari partai radikal. Radikalisme di dunia pendidikan. Pergaulan bebas antar siswa dan penghijauan. Kesukuan. Zona nyaman ya. Tekanan waktu beribadah. Degradasi iman. Pernikahan di usia yang dini. Kriminalitas remaja. Knowledge without experiencing. Event oriented. Lebih baik damai daripada benar. Rasisme. Tidak mencintai lingkungan. Bahasanya yang tidak dimengerti. Broken home. Broken homes. There are many issues that are pushing against us. Ada begitu banyak pergumulan, isu yang mendorong kita. And they are like almost suffocating us. Ini seperti sedang mencekik kita. And it makes us feel no point we do anything, apathy. Sehingga muncul apatis, apa gunanya kita melakukan semua hal, tidak ada perubahan. And worse still, in the church there are also issues that are happening. Dan sedihnya juga bahwa di dalam gereja juga ada pergumulan-pergumulan yang terjadi. And I want to hear from you, what are some things that are happening within the churches that you feel the church also sometimes is unsafe? Mari coba kita share apa juga yang saudara lihat di dalam gereja sehingga gereja juga menjadi tempat yang bagi saudara tidak nyaman, tidak aman. I would like to ask you to stand so that you don't just pass the mic but there are other people standing. So if you stand then we will pass you the mic. Ya, saya minta saudara silakan berdiri yang melihat isu apa yang ada dalam gereja. Waktu saudara berdiri nanti mic-nya akan diedarkan ya. Pendeta yang LGBT. Shocking, yes. Kebenaran menjadi relatif. Kebenaran menjadi relatif. Okay. Perbedaan aliran. Okay, yes. Korupsi dalam gereja. Politik uang dan perebutan jabatan. Okay. Kehilangan makna pemuridan. Yes. Status sosial lebih dipentingkan. Yes. Strata sosial. Strata sosial. Yes. Pendeta yang ingin berkuasa. Yes. Pendetanya selingkuh. Okay, yes. Shh. Kreativitas yang dikekang. Thank you. Hypocrite. Hypocrites. Perebutan jemaat. Pendeta yang miras, minuman keras dan merokok. Jemaat yang saling menjatuhkan. Yes. Menganggap pengajaran sendiri paling benar. Program oriented tanpa belas kasih kepada jemaat. Mengesampingkan pelayanan sebagai pusat yang strategis untuk menjadi sebuah pemuritan. Beberapa kelompok suku yang eksklusif. Doktrin yang salah. Now, when we look at this issue, you are called to live out there. Ketika kita melihat berbagai pergumulan ini, ingatlah saudara kita dipanggil untuk hidup di sana. You are the church. Saudara adalah gereja. But really, there is a real Christian disconnect. Tetapi yang menyedihkan ini adalah ketidaknyambungannya orang Kristen. We have not made the world a safe place. Kita tidak menjadikan dunia ini tempat yang aman. Even in the church itself is so unsafe. Bahkan di dalam gereja sendiri begitu tidak aman. And when we look at our society, dan waktu kita lihat masyarakat kita, it is really a broken society. Ini sungguh-sungguh masyarakat yang hancur. There is no fear of racial and religious bigotry. We think ours is better.
Kita punya kefanatikan agama, kita merasa diri kita lah yang paling baik. There is no fear of not keeping our promises. Tidak ada lagi ketakutan ketika kita ingkar janji. Like look at our in Malaysia we call it government, but you may call it House of Parliament. Coba lihat DPR kita misalnya. Are the laws being kept? Apakah janji-janji mereka penuhi? Is there corruption? Di sana ada korupsi. But we can't speak with our heads held high because in the church also there is corruption. Tapi bagaimana orang Kristen bisa bicara isu ini kalau di dalam gereja sendiri juga ada korupsi? And then we see all around the society and in the church there is self-promotion and exploitation of one another. Dan bukan hanya di dalam masyarakat, dalam gereja juga terjadi orang yang meninggikan diri. So we are a church in crisis. Kita adalah gereja di dalam krisis. When I say church, I'm not talking about your church. I'm talking about Christians in general. Kalau saya bicara gereja, saya tidak bicara gereja saudara, tapi semua orang Kristen adalah gereja. We have undergone a cultural revolution. The world has influenced us into its culture. Ada satu revolusi budaya yang terjadi di mana gereja dimasuki oleh budaya-budaya dunia yang di sekitarnya. Disunity. Masalah perpecahan. Racism. Masalah ras. Pride. Kesombongan. Within the church. Di dalam gereja. And then we cannot live out the beatitudes that you heard spoken by our friends just now. Karena itu kita akan sulit menghidupi ucapan bahagia yang kita dengarkan tadi. Because the beatitudes that have shaped us now is blessed are the rich, not the poor. Karena saat ini ucapan bahagianya dunia, yang berbahagialah adalah mereka yang kaya. Blessed are the carefree, not those who mourn. Berbahagialah mereka yang riang, bukan yang sedih. Blessed are those who are strong, not the meek. Berbahagialah orang yang kuat, bukan mereka yang lemah. Blessed are those who mind your own business, not those who care enough to be merciful. Yang berbahagialah orang yang mengatakan, ya ini urusan gue gitu. Bukan orang yang benar-benar menyatakan belas kasihan kepada yang lain. Blessed are those who are full, not those who are hungry. Berbahagialah mereka yang kenyang, bukan mereka yang lapar. Blessed are those who know how to hide and be devious, not those who are pure in heart. Mereka yang dikatakan Genuine. berbahagia saat ini adalah orang-orang yang begitu licik, bukan orang yang apa adanya. Blessed are those who are good to make deals and compromise, not the peacemakers. Adalah dikatakan yang berbahagia orang-orang yang melakukan kompromi, bukan orang-orang yang membawa damai. Being a peacemaker is not compromising. Ingat ya, menjadi orang yang membawa damai bukan berarti melakukan kompromi. Peacemakers are those who stand for truth. Orang yang menjadi pembawa damai adalah orang yang punya prinsip berdiri teguh dengan kebenaran. And stand in the middle. Dan berdiri di tengah. And in between two people who are warring. Dan berdiri di antara dua orang yang sedang berantem. And often the peacemaker is the one with the head chopped off. Tetapi juga seringkali malah yang membawa damai ini yang kepalanya putus duluan. And walking without a head. Dan akhirnya berjalan tanpa kepala. That is peacemaking. Itulah masalah membawa damai, menjadi pembawa damai. We follow this. Blessed are those who are popular, where everybody likes you. Kita mengikuti dunia mengatakan berbahagialah orang yang populer. Not those who are persecuted. Bukan orang yang dianiaya. We have been taken over by a different kind of beatitude. Kita telah diambil alih pemikiran kita oleh ucapan bahagia yang lain dari dunia. Yesterday when our seminar speaker, the first brother spoke, he spoke with tears. You can hear the tears in his voice when he's talking about the issues. Kita melihat kemarin ketika ada yang berbicara tentang isunya ya, Mas Oka kemarin dia berbicara dengan kesedihan. But you know, for us, we hear of so many problems, our heart has gone into the red zone, the danger zone of apathy. Tapi seringkali karena saking banyaknya isu itu ya, dengar semua hati kita jadi apatis. We don't want to hear anymore. Gak mau dengar lagi. But if the Christians don't hear, who else will hear? Tapi kalau orang Kristen tidak mau mendengar, siapa lagi yang mau dengar? We give in to disillusionment ourselves. Kita menjadi kecewa dengan diri kita. We keep a dangerous distance from
people of other races. Kita menjaga jarak untuk tidak berhubungan dengan orang-orang dari ras yang lain. Or ethnic groups. Atau etnis yang lain, suku yang lain. We keep a distance from people because of our prejudice of which state they come from or which status they come from. Kita menjaga jarak dengan orang, kemudian kalau lihat orang kita lihat dia dari status sosial yang mana. And the saddest thing is, dan hal yang lebih menyedihkan adalah we keep a distance from our majority neighbor. Your country and my country has the same issue. You know what I mean. I cannot mention it here in the open air. Yeah. But we are keeping a dangerous distance from the very people who need to hear the good news. Dan kita menjaga jarak begitu rupa dari mayoritas yang harusnya dengar berita itu. Instead, we as Christians are looking for greener pastures. Sementara kita orang Kristen mencari padang rumput yang lebih hijau. We want to just enjoy the worship on. Kita cuma senang nyanyi-nyanyi, menikmati. Or we say, let's leave this country, it's becoming too radical. Let's go to another country where it's so much more nicer, like Australia and New Zealand and the US. Dan mungkin kita malah berpikir, mari tinggalkan negeri yang makin radikal ini. Kita pergi ke New Zealand, kita pergi ke Amerika. Kita keluar saja dari negeri ini. Hello. Halo. Hello. Halo. I'm not saying hi to you, I'm saying hello. How can we do that? Saya harus katakan, kenapa sampai orang melakukan kayak begitu? The moment you go there, you will find that there is the same as here. Dan jangan lupa saudara, waktu saudara pergi keluar ke negeri lain, ternyata di sana juga ada masalahnya mirip kayak kita juga. And this is where we hear this Sermon on the Mount, Dan the Beatitudes. dalam situasi konteks seperti inilah, ucapan bahagia ini berbicara kepada kita. Today you're sitting here in the outside. Hari ini saudara kita duduk di luar. And you know that day when Jesus went up the mountain, all the walls kept coming down. Dan kalau saudara ingat, kalau waktu Yesus berdiri, kemudian semua tembok itu roboh. The time of Jesus was the same as our time. Waktu yang Yesus alami waktu itu sama dengan apa yang kita alami. The people were living under Roman culture. Orang-orangnya hidup di bawah budaya Romawi. And they were taking it into their religion. Dan mereka mengambil itu sebagai bagian dari agama mereka. And worse still, the people were living under the Pharisees kind of religion, you know, just running events, just doing rituals, but they had no peace of heart. Dan apa yang terjadi juga di mana orang-orang seperti orang Farisi hanya sibuk dengan ritual-ritual mereka, banyak kegiatan, tapi sebenarnya hati mereka tidak ada di sana. The people who went up the mountain with Jesus, they were burdened because they were told, you need to be holy and your righteousness must surpass the Pharisees. Dan orang-orang yang waktu itu bersama Yesus naik ke bukit, mereka adalah orang-orang yang punya begitu banyak beban yang dikatakan kamu harus hidupnya kudus melebihi kekudusan orang Farisi. You must bring sacrifices. Kamu harus bawa korban, You must persembahan. bring offerings. Kamu membawa korban bakaran. And when Jesus went up there, it reminded me of Old Testament. Dan waktu Yesus naik ke bukit itu, ini mengingatkan saya akan perjanjian lama, saudara. You remember when Jesus rescued his people when they were slaves. He rescued them out of Egypt and brought them to a mountain called Mount Sinai. Masih ingat ketika Allah membawa umatnya Israel dari perbudakan di Mesir. Mereka dibawa Tuhan ke Gunung Sinai. And at Mount Sinai, God told them, you are my people. Dan di Gunung Sinai Tuhan berkata kepada mereka, kamu adalah milik kepunyaanku. And then he said, I want to set you free. This is the new commandment I'm giving you. Dan Tuhan katakan, saya ingin membebaskan engkau dan inilah perintah baru yang saya berikan kepadamu. But the people had become slaves again. Tetapi orang itu kemudian menjadi hamba lagi, diperbudak lagi. So Jesus went up the mountain. Jesus, the new Moses. Nah kali ini Yesus, Musa yang baru, naik ke gunung. The new Sinai. Ke bukit atau Gunung Sinai yang baru. Speaking to people who had been enslaved by the world.
Bicara kepada orang-orang yang telah diperbudak oleh berbagai hal dalam dunia. But he did not give them another new commandment. Tapi Tuhan tidak memberikan mereka perintah yang baru lagi. The Beatitudes are not commandments. Karena yang namanya ucapan bahagia ini bukan perintah. This is the new gospel. Ini adalah Injil yang baru. My friends, saudara, many of us think the Beatitudes are laws and commandments. Kadang-kadang kita pikir yang namanya ucapan bahagia ini adalah perintah yang harus dilakukan. Like, if you do this, then you are my people. Misalnya kalau kayak kamu lakukan ini, maka kamu adalah milikku. This is the opposite. Ini sebaliknya, saudara. Jesus is saying, you are my people. Yesus justru mulai dengan berkata, kamu adalah milikku. You are the new society. Kamu adalah masyarakat Allah yang baru. And if you are my people, you will live in a new way. Dan kalau kamu adalah umatku, kamu akan hidup di dalam cara hidup yang baru. The Beatitudes is not about what we do. Ucapan bahagia bukan bicara tentang apa yang kita lakukan. It's about who we are. Tetapi bicara tentang siapa kita sesungguhnya. Our identity. Identitas kita. Blessed are the poor in spirit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Hello, which God will want people to be poor in spirit? Coba mana ada Allah macam apa yang mau orangnya miskin dalam roh, dalam spirit? Usually they will say, you must be holy, then only you can come before me. Biasanya dikatakan kamu harus kudus, baru kamu bisa datang ke hadapanku. But God knows, we are all poor, we are all spiritually bankrupt, we got nothing to give God. Tapi Allah tahu bahwa kita semua orang-orang yang miskin secara rohani, bangkrut, yang tidak ada apa-apa yang bisa kita bawa persembahkan kepada Tuhan. And Jesus is saying, come. Dan Yesus berkata, mari datang. Because when you have nothing, I can give you everything. Karena waktu engkau tidak punya apa-apa, engkau miskin, aku bisa memberikan kepadamu segalanya. Yours is the kingdom of heaven. Milikmu adalah kerajaan Allah. We run away from mourning and we say, I don't want to see any more mourning. But Jesus says, blessed are you when you mourn at people's suffering, when you mourn at your own suffering, because then you need me to come and comfort you. Yesus berkata, mungkin kamu tidak mau lagi lihat kesedihan-kesedihan yang ada di sekitarmu. Tapi Tuhan berkata, mari, waktu engkau sedih, aku akan menghibur engkau. Blessed are the meek. Not those who show, this is my gift, I want to use my gift, my strength to serve God. Berbahagialah orang yang dikatakan lemah lembut, bukan orang yang sombong dan mengatakan ini karunia-karunia saya akan pakai melayanimu. He says we need people who say, I'm nothing Lord, but you can make me everything. Tapi kita butuh orang-orang yang akan berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku tidak ada apa-apanya, I am nothing, tapi dengan engkau berikan aku segalanya. They will inherit the earth. Mereka akan memiliki, mewarisi bumi. What does that mean? Apa artinya itu? You don't have to what was that? Grab. Kita tidak usah harus merebut, saudara. You will be seen. You will receive. Kamu akan menerima. Gak usah ngerebut. People will look at you and you will be a person of influence. Saudara akan dilihat orang dan saudara akan menjadi orang yang membawa pengaruh. You don't have to fight for power. Tidak usah berantem untuk kekuasaan. Blessed are those who hunger. Berbahagialah orang yang lapar. For what? Righteousness. To see something take place that is not corrupt. Kelaparan melihat sesuatu yang benar terjadi, bukan korupsi. And you will be filled. Dan mereka akan dipuaskan. You know, when I look at many of my friends, my generation and much younger, we like to complain about a lot of things. Saya waktu lihat generasi saya dan generasi yang lebih muda lagi dari saya, generasi kita ini suka komplain terhadap banyak hal. We eat food and we say, oh, the food is not nice. Kita makan, aduh makanannya nggak enak. Oh, the rice is too hard. Aduh nasinya keras banget. Oh, the chicken is too fried too hard. Ini ayamnya terlalu kematangan. Oh, the drink is too sweet. Aduh minumnya manis banget.
We do not know how to be hungry and thirsty. Kita tidak lagi tahu apa artinya lapar dan haus. Because a person who is hungry and thirsty will be busy eating and not talking. Karena orang yang benar-benar lapar dan haus akan sibuk makan daripada ngomentarin makanan. Do you know what it means to be hungry to see God's rule, God's kingdom in this world? Sehingga saudara, apakah kita mengerti apa artinya menjadi lapar melihat kehendak Allah dinyatakan di bumi ini? I had a student. Saya punya seorang mahasiswa, He was an engineer. dia seorang insinyur. And every holiday he came to serve in our perkantas. Jadi setiap kali liburan dia datang melayani di Perkantas Malaysia. And he told me he wants to come and become a full-time worker one day. Lalu dia bilang, saya mau satu waktu jadi hamba Tuhan penuh waktu. But he said, I cannot come first. Tapi saya nggak bisa datang duluan. Because my family is in a lot of debt. Karena keluarga saya punya banyak utang. My family was trying to live like other people, and so we borrowed money from everywhere, and all of us are in so much of debt. Dan karena keluarga saya mau hidup seperti orang lain, jadi pinjam sana, pinjam sini, maka utang kami numpuk. And he said, when I pay back the debt, I will come because this is where God called me to. Lalu dia bilang, kalau nanti saya sudah bayar semua utang, saya akan kembali ke sini dan akan melayani karena di sini saya dipanggil Tuhan. And he worked as an engineer in the petroleum company. Dan dia kerja sebagai insinyur di perusahaan minyak. You know, if you work as an engineer in the petroleum company, your salary is so high. Dan kalau orang di perusahaan minyak ya, gajinya kan tinggi banget, saudara. In 1 year, his salary was many times higher than what I earned after 20 years. Gaji dia setahun tinggi banget dibandingkan gaji Ibu Anet 20 tahun. But you know, every weekend he lived about 300 kilometers, his company, from Kuala Lumpur. Jadi perusahaannya itu kurang lebih 300 km dari Kuala Lumpur. But every month he will come to come and do ministry. Tetapi setiap bulan dia akan turun datang untuk melakukan pelayanan. And I heard that the church in that place, 2 churches called him because they don't have graduates. They heard he's a graduate, they invited him, come and help us to do Bible study. We need people to help us to do Bible study. Jadi ini orang yang juga di dalam tempat dia tinggal ada 2 gereja yang begitu tahu ada alumni Perkantas di sana, mengajak dia, ayo bantu kami dengan PA-PA di gereja. Busy serving. Jadi orang ini sibuk melayani. Earning much more than me after 20 years of working. Hajinya lebih tinggi dari gaji saya setelah saya 20 tahun. But when he comes to our office, he eats like a poor person. Bread, just with a little bit of lauk. Tapi kalau dia tiap kali datang ke sekretariatnya, itu makannya kayak orang miskin aja gitu ya. Kayak kita ya biasanya ya, makan lauk-lauk yang ada. And I asked him, why are you living like this? Now you are rich. Lalu Ibu Anet bilang, kenapa sih mau ikutan hidup kayak begini, makan di sini? Kan kau sudah kaya sekarang. And he opened his little notebook. Dia buka notebooknya, catatannya. And it has about 50 utang that he has to bayar balik. Jadi dia masih punya 50 daftar utang yang harus dia bayar kembali. Not for himself, but for his parents. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang tuanya. And he has ticked off almost 2/3 of it within 1 year. Dan dalam 1 tahun itu dia sudah tick gitu ya, melunasi 2/3 dari list yang ada. The second thing he did is he went back to his parents and he said, we need to live like Christians. Lalu kemudian yang dia lakukan kembali ke orang tuanya dan dia berkata, kita harus hidup seperti orang Kristen. We don't need to compare with others. Kita tidak usah membandingkan diri dengan orang lain. And then he continued paying off their debts. Lalu dia terus bayar utang keluarganya. On the 1st of May. Tanggal 1 Mei. 1 week before Mother's Day. 1 minggu sebelum Hari Ibu. A good son. Ini anak yang baik ya. He was traveling back from his working place back to his hometown, his kampung, which is again another 12 hours. Dia pulang dari tempat dia bekerja, dia pulang ke kampungnya di mana perjalanannya itu bisa sekitar 12 jam. And his mother was waiting because she knew he's coming to celebrate Mother's Day with him. Mamanya sudah menunggu ya karena tunggu bahwa anaknya akan pulang merayakan Hari Ibu bersama mamanya. And he never arrived. Dia nggak pernah tiba. There was a driver who was drunk, driving in the opposite side, knocked into his small car, and he died.
Dia meninggal dunia karena ada seorang pengemudi yang mabuk dari jalur sebelah melenceng ke jalur ini, menabrak mobilnya yang kecil dan orang itu mati di tempat. 25 years old. 25 tahun umurnya. At his funeral, there were more people than this. Waktu penguburannya, pemakamannya yang hadir lebih banyak dari kita. People who came from the town that he was working, people who came from Kuala Lumpur, his friends, and people in his hometown. Jadi yang datang itu teman-teman dari tempat kerjanya, teman-teman dari Kuala Lumpur dan orang-orang kampungnya. By that time, his family had changed their lifestyle. Dan waktu itu keluarganya sudah mengubah gaya hidup mereka. He lived differently. Dia hidup dengan berbeda. 1 year later, there was a big conference like this. 1 tahun kemudian, ada satu konferensi besar seperti ini. And I received a check for a few thousand ringgit from his parents. Dan saya menerima cek dari orang tuanya, beberapa ribu ringgit diberikan. And that time we had really no money for the conference. Dan pas waktu itu konferensinya, campnya lagi kurang dana banget gitu. I opened the letter and tears just came and I said, we cannot take this money because his parents are poor. Dan waktu kami buka, lihat jumlahnya, kita bilang nggak mungkin, kita nggak bisa terima ini. Kami nangis, orang tuanya kan miskin. So I called the father and said, thank you so much, but we cannot take your money. Jadi saya telepon papanya, saya bilang terima kasih banyak, tapi maaf kami tidak bisa terima uang Anda. He said, no, you must take this money because my son wanted to serve the students. Dan dia bilang, kamu harus terima uang ini karena anak saya memang mau melayani para And I want to mahasiswa. bless other students. Dan mau memberkati mahasiswa-mahasiswa. But I said, uncle, you need the money. Lalu Ibu Anet bilang, paman kan lebih butuh uang ini. But actually he's not uncle, he's same age as me, but I call him uncle. Sebenarnya dia nggak lebih tua ya, seumuran Miss Anet. And he said, no, we have no more hutang. Lalu kemudian bapaknya ini bilang, kami udah nggak punya hutang kok. He said, my son, when he died, he paid off my last debts because the insurance that came for him for his death covered all my hutang and I have money and I must give this to God. Dan bapaknya berkata, ketika anak saya meninggal itu utang terakhir dan asuransinya yang kami dapat itu jumlahnya cukup melunasi semua hutang. Dan saya tahu saya harus berikan ini. This boy lived. Anak muda ini. With different standards. Dia sudah hidup dengan standar yang berbeda. He lived with a different DNA. Dia hidup dengan satu DNA yang berbeda. If you look at verses 1 to 6. Kalau saudara lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. It's talking about who we are on the inside. Ini bicara tentang siapa kita di dalam diri kita. Are we people who are poor enough, who have this identity of being poor enough to come before God and say, God, we are nothing. Apakah kita menjadi orang-orang yang begitu menyadari kemiskinan kita di hadapan Allah dan kita datang kepadanya dan katakan, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Are we people who are alive enough to what is happening around us that we get involved and not shut our hearts? Apakah kita orang-orang yang begitu melihat segala pergumulan yang ada di sekitar kita, kita mau pergi dan melayani di sana, bukan orang yang menutup hati kita? Are we people with a posture of hunger that we know what it means, that we hunger for God's work, God's righteousness to be seen in our family, in our society? Apakah kita orang-orang yang merindukan melihat kebenaran Allah terjadi di keluarga kita, di masyarakat kita? This is what the Beatitudes is about. Inilah apa artinya ucapan-ucapan bahagia ini. It's about our identity. Ini bicara tentang identitas. But when I look at us in the church, tapi kadang-kadang kalau saya lihat kehidupan orang Kristen dalam gereja, we are showing about how great we are. Kita justru sebaliknya menunjukkan betapa besarnya kita. How better worship leader we are than this person. Oh, saya pemimpin pujian yang lebih bagus dari orang itu. Oh, Kak Alex is better preacher than me. I feel so small. Membandingkan diri, ya ini lebih bagus khotbahnya dari saya merasa kecil. All of us are nothing. Semua kita sebenarnya tidak ada artinya. I'm just a voice here, standing in front of you. Saya hanyalah suara yang bicara di depan saudara. Unless God speaks, nothing is happening. Kalau Tuhan tidak bicara, tidak ada apa-apa yang terjadi. And verses 1 to 6 says, Are you a person who has the DNA of Jesus people?
Dan ayat 1 sampai 6 sebenarnya mau menyatakan apakah engkau, apakah saudara adalah orang-orang yang punya DNA seperti orang-orang yang dikatakan pengikut Yesus. Verse 7 to 12 says, "Blessed are the merciful." Ayat 7 sampai ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Merciful people are people who are open enough to say, "I forgive." Orang yang murah hati adalah orang yang cukup terbuka untuk berkata, ya, saya mengampunimu. Or you don't deserve it, but I'm willing to give you. Atau orang yang berkata, kamu sebenarnya tidak layak menerima, tapi tetap saya akan berikan kepadamu. Instead, I see people who say, you did this to me, I'm going to make sure I pay you back. Tapi yang kita lihat adalah orang-orang yang punya keinginan balas dendam. Kau sudah lakukan ini kepada saya, tunggu pembalasanku. Ini adalah hutang saya kena bayar balik. No need to translate. Yes, no need to translate. Ibu Anet dari Malaysia, jadi sedikit-sedikit bisa upin-ipin ya bahasa. Jangan takut kalau mau ngobrol bisa dalam bahasa kita. Blessed are the pure in heart. Berbahagialah orang yang suci hatinya. When I read this verse, I said, I sure fail. Waktu Ibu Anet baca ayat ini, waduh saya gagal ini. My heart is not pure. Hati saya nggak murni, nggak suci. In my heart, I've murdered many people because I'm angry with them. Di dalam hati saya sudah bunuh banyak orang karena saya marah sama mereka, tapi dalam hati. In my heart, I have thought bad thoughts about things and people. Di dalam hati saya sudah bicara banyak hal-hal yang buruk tentang orang. In my heart, I've been prejudiced. Di dalam hati saya sudah begitu berprasangka. I go to I think God put me in this job because I have to visit many countries. Saya pikir Tuhan tempatkan saya dalam tugas saya seperti ini karena saya memang harus pergi keliling ke banyak negara. And I laugh at myself. Dan saya tertawa dengan diri saya. Because out of these 18 countries, there were 2 countries I was very prejudiced against. Karena dari 18 negara yang dibawa koordinasi saya, ada 2 negara yang saya punya prasangka begitu tinggi. Because of the way they behave. Karena cara bersikap mereka. And when I go there, dan tiap kali saya ke sana, I have to change my heart. Now I have to love them. Saya harus ganti hati nih, dengan hati yang mengasihi mereka. And then something happens when I'm in their country. Dan waktu saya di negara mereka, tahu-tahu ada sesuatu yang terjadi. People are pushing. Ada orang yang didorong begitu. People take their bag and knock your head and never say sorry. Dan mungkin di negara itu orang pukul kepala saudara, dorong-dorong dan nggak ngomong maaf. And I find the prejudice coming back again. Lalu kemudian muncul lagi tuh prasangka. I'm not pure in heart. Tuhan, saya tidak suci hatinya. But that's why God says, you cannot be pure in heart. Only I can make you pure. You need Him. Karena itulah Tuhan berkata, memang engkau tidak mungkin suci hatimu. Hanya aku yang bisa menyucikan hatimu. Kamu butuh aku. You cannot be merciful. You need me to make you merciful. Kamu tidak bisa bermurah hati. Kamu membutuhkan aku yang bisa memampukanmu murah hati. And He says, blessed are the peacemakers. Dan dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. When your church, denominations are fighting. Ketika denominasi dalam gereja alirannya berantem. Who better than Perkantas people who can be the ones who stand in the middle and says, all denominations have a place. Siapa yang akan berdiri dari kita di dalam gereja untuk berkata bahwa sebenarnya semua denominasi itu punya kekuatannya. Because we in Perkantas are from all different churches. Karena kita di Perkantas berasal dari berbagai latar belakang gereja. When there are different races fighting with one another. Ketika ada suku-suku yang berantem satu sama lain. Who better? Siapa yang bisa? You and I. Kita, orang-orang yang hidup di lingkungan ini. And when Jesus said, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Not persecuted because you did something wrong. Ya, ini kalau Yesus berkata berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kebenaran, bukan karena melakukan yang jahat ya. You are blessed. Saudara berbahagia. Because, why? At that time you will find God there helping you to rise up. Karena pada waktu itu saudara melihat atau mengalami Yesus menolong saudara untuk maju dan berkembang. Do you know what the people in China tell us? Saudara tahu apa yang orang-orang di Cina katakan kepada kami? We always pray. Kami selalu berdoa. Lord, please help the persecution in China stop.
Tuhan tolong supaya penganiayaan di Cina berhenti. But they say, don't pray for persecution to stop. Tapi dia katakan jangan berdoa supaya penganiayaan ini berakhir. Just pray that we have stronger backs to take the beating. Tapi doakan kami supaya kami punya punggung yang cukup kuat untuk menahan setiap pukulan. This is what we mean by living like prophets, holding up God's standards and living it out. Ini yang kita sebut dengan hidup seperti para nabi dengan suara kenabian yang bukan hanya tahu tapi benar-benar menghidupi kebenaran Allah. So verses 7 to 12 calls us to a lavish kind of living. Sehingga ayat 7 sampai ayat 12 memanggil kita kepada satu bentuk hidup yang berbeda. Not withholding and paying back. Bukan kehidupan yang menahan sesuatu atau membalas dendam. A living where we build bridges. Tetapi sebuah kehidupan di mana kita membangun jembatan. Not divisive and breaking up relationships. Bukan membangun pemisahan lalu menghancurkan semuanya. And where when we have prejudice, we ask God to help us to clean us so that we can minister to people we are prejudiced against. Dan kalau kita punya hati yang tidak murni, kita minta Tuhan murnikan hati kita supaya kita bisa melayani orang yang tadinya kita sangat berprasangka kepadanya. And we are willing to lay down our lives and pay the costly sacrifice that Jesus paid for you and I. Dan kita rela memberikan kehidupan yang luar biasa karena kita telah diberikan kehidupan oleh Tuhan. 3 years ago in July, 3 tahun yang lalu, bulan Juli, an accident happened. Satu kecelakaan terjadi. It was outside one of the universities in Malaysia. Terjadi di luar sebuah kampus universitas di Malaysia. My colleague's husband and wife were at a traffic light. They were waiting at the red light. Jadi ada teman saya berdua, suami istri, itu sedang menunggu lampu. They were taking their 1-month-old baby to the hospital to get her injection. Dan mereka berdua sedang, istrinya sedang menggendong anaknya untuk pergi ke rumah sakit untuk imunisasi. And on the opposite side came a car very fast and beat the lights, overturned and hit their car. Dan ada mobil dari arah yang berlawanan dengan sangat cepat menabrak tiang listrik dan jatuh atau tiang lampu itu jatuh menimpa mobil mereka. So this is the driver seat. It hit the driver in the middle there and he went unconscious. Jadi dari ini yang duduk ya, yang nyetir, lalu kemudian jatuhlah tiang itu kena di sini dan kepalanya dan dia pingsan. And bleeding very badly. Dan dia pendarahan sangat luar biasa. His wife was at the back on that side. Jadi istrinya itu di belakang sebelah sana ya. And baby chair is here. Dan kursi bayinya itu di sebelah sini. But the baby was in the mother's hand, sedang drinking milk. Tetapi bayinya tidak duduk di situ ya, lagi digendong mamanya lagi menyusui. But because of the impact, the baby chair hit the baby's head. Immediately the baby stopped crying. Dan ketika itu justru kursi yang kena juga itu yang memukul kepala anak bayi ini dan bayi ini berhenti menangis. And the wife, small girl, very small girl. Dan istrinya itu seorang anak yang wanita yang kecil. She quickly got out of the car and went to the front and shake her husband and said, "Wake up, wake up." Dan dia kemudian ke depan, dia buka pintu kepada suaminya, dia bangunkan, bangun. And he said, "What happened?" Lalu suaminya bilang, ada apa? And she said, "You wait here, ambulance will come. I have to take the baby to hospital now." Dia katakan, kau tunggu di sini, ambulans akan datang, tapi saya akan bawa bayi ini ke rumah sakit sekarang. She stopped one of the cars and said, "Please take me to the hospital." Dia memberhentikan satu mobil lalu bilang, tolong bawa saya ke rumah sakit. And you know, when we went to the hospital, the baby had brain damage. Jadi ternyata waktu datang ke rumah sakit, bayi ini ada kerusakan di otaknya. And then the ambulance brought the husband and he again went unconscious. Dan ambulans datang yang bawa suaminya dan ternyata suaminya pingsan lagi. So this lady is in 2 intensive care rooms, running from here, running to there. Jadi wanita ini harus bolak-balik dari 2 ruang ICU yang berbeda. And we came 1 hour later from Kuala Lumpur. Dan kami datang dari Kuala Lumpur 1 jam kemudian. And we were trying to help her. Kita coba tolong dia. For 2-3 days, both of them almost lost their lives. Dan dalam 2-3 hari itu hampir keduanya kehilangan nyawa.
It was so difficult. Sangat sulit situasinya. But you know, the husband keep going in and out of consciousness. Dan suaminya itu pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi. And keep asking, how's my baby? Dan setiap kali dia tanya, bagaimana bayi saya? The wife will say, don't worry, the baby is okay. Dan istri akan katakan, tenang saja ya, anaknya aman. On the 4th day, Hari keempat, the baby is going down. anak bayinya makin menurun kondisinya. But still hanging on. Tapi tetap bertahan. But my colleague, the husband, he became conscious, fully conscious already. Dan hari keempat, suaminya ini sudah benar-benar pulih, sadar. 100 stitches on this hand alone. Hanya di bagian tangan lengan kanannya ada sekitar 100-an jahitan. And at that time, the doctors told us the baby will not last. Dan pada waktu itulah dokter berkata bayinya nampaknya tidak akan bisa bertahan. I went in with another colleague Saya masuk lagi dengan satu teman saya. to this male colleague and told him, you know, all these days we have been telling you your baby is okay. We need to tell you now your baby is not doing okay. And he just look at us. Dan waktu kami masuk, saya dengan satu teman laki-laki, kami bilang kepada dia, beberapa hari ini kita selalu bilang bayimu baik-baik saja, aman. Tapi sekarang kita harus mengatakan yang benar. Bayimu tidak baik-baik saja, kondisinya makin menurun. Dan dia menatap Miss Annette dan temannya itu. We asked him, do you understand what this means? Lalu kita tanya dia, kamu mengerti apa yang kami sampaikan? And he said, yes, I need to surrender to God. Dan dia berkata, ya, saya perlu menyerahkan kepada Tuhan. So we went and talked to the nurse, can the father go and visit the baby? And the nurse said no, because he's still in danger. Lalu kita bertanya, adakah kemungkinan bapaknya ini dibawa ke ruang di mana bayinya itu? Lalu suster bilang nggak bisa, kondisi papanya pun masih perlu dipantau. But we went, the Perkantas staff became very angry and we fought with the doctors and nurse. So they gave us permission to push him in wheelchair to the babies. Tapi ya biasalah ya, staf Perkantasnya marah-marah gitu ya. Ngotot, pokoknya harus dibawa. Dan akhirnya diizinkan oleh dokter, dibawalah dia pakai kursi roda ke ruangan bayinya. Immediately the baby felt the father carrying her. Dan ketika anak bayi perempuan ini merasakan pelukan gendongan ayahnya, her heartbeat begin to pick up. ternyata detak jantungnya kembali menguat. But the doctor said she will not last the night. Tapi dokter bilang ya begini nggak akan lewat satu malam aja, mungkin besok selesai. She's already brain dead. Dia sudah rusak otaknya. So next morning, we again went, and while the parents were carrying the baby, they pulled out the plug and they sang, Jesus loves me, this I know. And as they sang that, the baby died. Dan keesokan harinya ketika mereka kembali menggendong anak itu dan menyanyikan lagu Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so, bayi itu meninggal. After the baby died, which is 5 days later, only the person who was driving the car, he didn't come. He sent his mother to come. Jadi 5 hari kemudian setelah peristiwa bayi itu meninggal, maka orang yang mengemudikan itu tidak bisa datang, mamanya yang datang. And she said, oh please forgive us. Lalu yang mama penabrak itu ya, datang dan bilang tolong maafkan kami. Because if her son goes into, is caught by police, he will be prisoned for 5 to 10 years. Karena kalau anaknya ini sampai ke polisi, maka dia akan bisa 5 sampai 10 tahun harus masuk penjara. So we talked to the mother and said, ask your son to just come and talk to these people. They are grieving. He needs to say something. Kami cuma bilang tolonglah, minta anakmu yang datang, bicara sesuatu kepada orang-orang yang kehilangan ini. Mereka sangat kesedihan. But my colleagues already decided, he's a student, they do not want him to go to prison. Tetapi They ternyata already decided they will forgive him, although they are so broken-hearted. Tapi teman Miss Annette yang kehilangan anaknya ini sudah memutuskan, karena yang menabrak itu adalah seorang mahasiswa. Kami mengampuni, kami tidak akan menuntut.
So that night when we were having service, after the service, he came with his father. Jadi malam itu setelah kami kebaktian, penabrak itu datang sama papanya. But my colleagues are from Borneo. So you know many of the West Malaysian look down on Borneo people. Dan kalau mau tahu, teman saya ini orang Kalimantan ya, dan banyak orang yang ada di sebelah barat Malaysia agak melihat look down kepada orang yang Borneo ya. So this person came with his father and the father said, so where's the baby that died? He talked like that. Datangnya papanya ngomong gitu, mana bayi yang mati itu? And then he said, okay, I talk to the parents now. The father is talking, not the son. The son is just holding his head like that. Jadi papanya yang ngomong dengan gaya begitu. Ya mana orang tuanya yang kehilangan itu, saya mau bicara. Anak yang menabrak sih nunduk terus. He went to the parents. Dia datang kepada orang tuanya. He took out 1,000 ringgit and he said, I give you this money. Dia langsung keluarin uang ratusan ringgit lalu bilang, ini saya kasih uang ini ya. And that time my 1,000 colleagues ringgit. was so angry. You think 1,000 ringgit will bring back my baby? Dan waktu itu teman yang kehilangan ini kemudian berkata, emangnya dengan 1,000 ringgit bisa mengembalikan bayi saya? We told the father, we don't want to talk to you. Kita akhirnya bilang sama bapaknya, sudah kami nggak mau bicara sama kamu. So the son went to these people and said, please forgive me. Lalu anak yang menabrak datang kepada temannya dan teman Ibu Anet dan bilang, maafkan saya. And my colleague said, we forgive you but please do not drive like that again. Kami mengampunimu, tapi please tolong jangan mengemudikan dengan cara seperti itu lagi. It didn't happen to us so we don't feel the pain. Itu karena nggak terjadi pada kita nggak ngalamin ya rasa sakitnya ya. 3 years later they still weep when they think of little Hannah. Dan 3 tahun kemudian setiap kali mereka mengingat anak yang kecil itu yang meninggal namanya Hana, mereka masih nangis. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Berbahagialah orang yang merciful ya, karena murah hatinya, karena mereka pun akan menerima kemurahan. And many of us, we always separated verses 13 to 16 from the Beatitudes. Dan banyak kali kita memisahkan ayat 13 sampai 16 dari rangkaian ucapan bahagia atasnya ya. But actually verses 13 to 16 is the summary that if you live out the Beatitudes, then you are the salt of the earth. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah lanjutan yang menjadi kesimpulan. Kalau engkau menghidupi semua ucapan bahagia di atas, maka kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. And Jesus didn't say, would you like to be the salt? He said, you are the salt. Dan Tuhan tidak mengatakan dengan kalimat, kamu sebaiknya jadi garam dunia. Tetapi kalimatnya jelas, kamu adalah garam dunia. You will be just a small minority among the corruption. Tuhan berkata engkau akan menjadi sedikit minoritas di dalam sebuah mayoritas. But you're supposed to add flavor and arrest the decay. Tetapi engkau seharusnya memberikan rasa di situ dan menghambat pembusukan. Are you willing? Apakah saudara bersedia? You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. You just need to be in your corner and shine. Saudara harus ada pada tempatmu dan bersinar. You can't save the whole world. Saudara tidak bisa selamatkan seluruh dunia. You are the salt that, salt is used as has medicinal value to bind up the wounds of the world. Saudara tahukah bahwa ternyata garam juga punya kegunaan medis, yaitu untuk mengobati luka. Wherever God has placed you. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara. That is where you are called to be the salt and light. Saudara dipanggil menjadi garam dan terang. How to be salt and light? Bagaimana menjadi garam dan terang? If you live out the Beatitudes, when you are poor in spirit, when you say, God, I don't know what to do. Adalah ketika saudara menghidupi semua ucapan bahagia itu dan dengan sikap hati Tuhan, saya nggak tahu saya bisa melakukan apa. When you are able to mourn and not shut your heart. Ketika saudara berani untuk menangis bukan menutup hatimu. When you stand in the middle and say, I want to be a peacemaker. Waktu saudara berani berdiri di tengah dan berkata, Tuhan saya mau jadi pembawa damai. Then you are salt and light. Maka saudara jadi garam dan terang. So this is the new Moses, Jesus. Inilah Musa yang baru, yaitu Yesus. Setting up a new society. Dia membangun sebuah masyarakat yang baru.
calling us to live differently in the midst of everybody who's living in another way. Dia memanggil kita untuk menghidupi satu kehidupan yang baru, nilai-nilai yang baru di tengah orang-orang mengikuti nilai-nilai yang sangat berbeda. What kind of God is this? Allah macam apa yang seperti ini? The first day we saw that he was God the qualifier. Hari pertama khotbah Mas Tri kita melihat dia adalah Allah yang melayakkan kita. Second day we saw him as the Lord who journeys with us. Hari kedua dalam scripture engagement kita melihat dia adalah Tuhan yang berjalan bersama kita. Compassionately. Dengan belas kasihan. Yesterday we looked at the woman at the well and we saw him as the God who sets us free. Dan kemarin kita melihat di dalam wanita perempuan Samaria, dia adalah Allah yang membebaskan kita. But today you see him as the king who is setting up a new kingdom. Tetapi hari ini saudara melihat dia sebagai raja yang sedang mendirikan kerajaannya yang baru. Majestic. Sangat luar biasa, mulia. But meek. Tetapi pada saat yang sama dia juga lemah lembut. That's why we sing this song, meekness and majesty. Our king is a different king from the rest of the kings. Karena itu kita menyanyikan lagu meekness and majesty. Kelemah lembutan dan keagungan. Karena Tuhan kita beda sekali dengan yang ada di tempat yang lain. My friends. Sahabatku. We are called to live as God's signature in this world. Kita dipanggil menjadi tanda tangannya Allah dalam dunia ini. How can we do that? Bagaimana kita bisa melakukannya? The best way we can expound the Beatitudes. Cara terbaik kita bisa menyampaikan ucapan bahagia ini is not by what I'm doing, which is preaching about the Beatitudes. Bukan seperti yang kami lagi lakukan ini ya, mengkhotbahkannya saja. The best way to speak the Beatitudes is to live it out. Tetapi cara terbaik untuk menyatakan ucapan bahagia ini bukan dengan mengkhotbahkan tapi dengan menghidupinya di luar sana. And when you live it out, dan ketika saudara menghidupinya, you will discover you cannot. Saudara akan sadar kita tidak mampu. That day on the mountain, hari itu di gunung itu, many disciples left Jesus. Banyak murid-murid meninggalkan Yesus. Because this kind of teaching is for losers. Karena pengajaran kayak begini untuk orang-orang pecundang. We want to be rich. Bukannya kami kan maunya kaya. We want to be powerful. Kami maunya punya kuasa. But when we live this way, then only we will really need God in our lives. Tapi kalau kita hanya menghidupi seperti itu, sebenarnya kita sangat-sangat membutuhkan Allah di dalam hidup kita. So my friends, come let's live seriously. Karena itu saudaraku, mari kita hidup dengan serius. I want to show you this video. Oh, ini ada video ya. You can understand just by watching it, no need to understand the language.
มองหาเห็นแล้วสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว He decides to look at the CCTV. Dia coba lihat di CCTV apa yang terjadi. This is the man who has been cleaning up in front of his shop Ini orang yang membersihkan di depan and guarding his shop. dan justru dia menjaga toko itu ya. These are the people who have been kind to him. Justru ada orang lain ya yang bermurah hati kepada dia. Other people come and urine in front of the shop, Ada orang lain yang datang pipis di depan toko itu, but he chases them away. tapi dia mengusir orang itu. But he thought it was this man who was Dia urinating. pikir yang pipis itu orang ini. And one day, Lalu satu hari there came these people to rob his shop. ada orang yang mau merampok toko ini. And they stabbed him. Dia dipukuli. But the next morning he poured cold water on him. Tapi pagi harinya dia justru menyirami dengan air dingin. But on the last day, Tapi hari yang terakhir, the same fellas came back and this time they came with a knife. kali ini dua perampok itu balik dan dia tusuk dia dengan pisau. This man Pria may not, ini, may not have known Jesus, but he knew how to live out the Beatitudes. dia tidak kenal Yesus mungkin, tetapi dia tahu apa artinya menghidupi ucapan bahagia. Will you live seriously, my friends? Maukah saudara hidup dengan serius? Where you let the theater of your life, whatever is happening around you, to showcase your identity and your discipleship. Kiranya ketika saudara hidup di dalam panggung arena dunia ini, kita bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan apa artinya hidup sebagai murid. Will you give up your small ambitions about yourself and break down the walls that you have built around yourself and see the world? Maukah saudara meruntuhkan kesombonganmu, meruntuhkan semua tembok-tembok prasangka untuk melihat dan melayani dunia? Will you give your life up so that God can reconstruct your prejudice, your wounds, your anger? Maukah saudara menyerahkan hidupmu untuk Tuhan membentuk engkau dalam hal melihat prasangka-prasangkamu, kemarahan-kemarahanmu, Tuhan membangun engkau. It's not about doing great things, it's about living seriously and simply. Ini bukan bicara tentang melakukan hal-hal yang besar, tapi bicara bagaimana hidup serius dalam hal-hal yang sederhana. Will you live scandalously? Maukah saudara hidup tanpa skandal? I don't to live with scandal. Oh, as a scandal. Hidup- Foolishly. Hidup menjadi orang yang dianggap bodoh. Yes, because more often than not we create scandals, but we don't live scandalously. Karena biasanya kita menimbulkan skandal, tapi kita nggak mau hidup seperti orang yang bodoh itu. Where people look at you and say,
How come he's so foolish to live as a servant? Maksudnya menghidupi hidup yang terlihat bodoh oleh dunia. Ngapain sih harus melayani? Like the man in front of the shop. Seperti pria yang tadi di depan toko itu. He lived out servanthood. Dia menghidupi sebuah hidup yang melayani. Without retaliating to people who take advantage of you. Tanpa menyatakan kepada orang-orang yang mengambil keuntungan darimu. If you say you cannot, then you are following the wrong Lord, because our Lord lived that out. Dan kalau saudara bilang, aduh sulit hidup kayak begitu, berarti saudara tidak sedang menghidupi Yesus, Tuhan kita yang hidupnya seperti itu. We live as His signature and love letter to the world. Kita hidup seperti tanda tangan Allah dan surat cinta Allah kepada dunia. Will you live scandalously? Maukah saudara hidup menimbulkan orang-orang bertanya karena hidup saudara sangat scandalously? Finally, will you live sacrificially? Dan yang terakhir, maukah saudara hidup dengan pengorbanan? Are you willing to die and give yourself away? Apakah saudara rela untuk mati, memberikan hidup saudara? Where you hold your life as an offering and say, Lord, take me. Kalau saudara mengambil atau membawa hidupmu sebagai persembahan kepada Allah dan berkata, Tuhan terimalah saya. Even if it means that one day we will be killed for Christ. Yang mungkin itu juga berarti satu waktu nanti kita mati demi nama Yesus. I feel that with the rising radicalism, saya melihat dengan makin bangkitnya, maraknya, bertumbuhnya radikalisme. in my country at least, Di dalam negara saya paling tidak. God is calling many of us in Malaysia to be a Stephen generation. Tuhan memanggil kami di Malaysia untuk masuk dalam generasinya Stefanus. Where he was stoned and killed for being a follower of Christ. Di mana Stefanus itu yang kita ingat dia dibunuh, martir, dilempari batu karena hidup untuk Kristus. In our country, already 3 pastors have gone missing. Di negara kami sudah ada 3 pendeta yang hilang. Many people are still praying for them. It's 2 years since they've gone missing. Dan banyak orang yang terus berdoa bagi pendeta ini. Mereka sudah hilang 3 tahun. But in my spirit, I feel they are one of the Stephen generation. Tapi di dalam roh saya merasa mereka sudah menjadi salah satu dari generasi Stefanus. Are you willing? Bersediakah saudara? Not all of us will be given that privilege. Memang tidak semua kita akan alami hal seperti itu. But to give ourselves away, we are called. Tetapi kita dipanggil untuk memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita. I want to end with this last story. Saya ingin menutup dengan kisah yang terakhir In ini. 2009 December, Di dalam tahun 2009 bulan Desember, I went to the Philippines to do a conference like this. saya pergi ke Filipina memimpin camp seperti ini. But before the conference, I already decided I am giving up being a full-time worker. Tetapi sebelum saya datang ke camp itu, saya sudah mengambil keputusan saya akan berhenti jadi staff. That whole year, I woke up every morning with tears in my eyes. Sepanjang tahun itu setiap kali saya bangun saya nangis. I felt that I'd served God for 23 years. Saya berkata, Tuhan, saya melayanimu selama 23 tahun. But the year before that, something so terrible happened that scarred my heart so much. Tetapi 1 tahun sebelum itu ada sesuatu yang terjadi begitu memedihkan, melukai hati saya. And I told God, I think I've served you enough. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan, saya sudah cukup melayanimu. Now I want to live for myself. Sekarang saya mau hidup bagi diri saya. And then I went to this conference, and on the last day, I was preaching on this message. Take up your cross and follow me. Dan saya jadi pembicara di camp itu, dan dalam sesi terakhir saya pembicara, saya menyampaikan, mari pikul salibmu, ikut aku. And I was preparing the sermon at 4 a.m. in the morning. Dan saya persiapan jam 4 pagi, saudara. The light was very dim. Waktu itu lampunya begitu remang-remang. And then as I was preparing, I heard God speaking to me. You are asking people to take up the cross. What about you, Annette? Saya mendengar seolah Tuhan bicara. Kau sedang persiapan khotbah, suruh orang pikul salib, ikut aku. Bagaimana dengan engkau sendiri, Annette? And then
I don't know where to look, so I just look up and said, sorry God, this message is for the people, not for me. I have done enough. Lalu kemudian saya nggak tahu karena suara itu dari mana, saya cuma lihat ke atas, Tuhan maaf, khotbah ini buat mereka, bukan buat saya. And I walk into the place where they were having the meeting in the morning. Dan kemudian saya melangkah masuk ke ruangan pertemuannya. And then as I was looking through the program, usually before the speaker speaks, they will have speaking scriptures. Jadi saya lihat jadwal acaranya, biasanya sebelum pembicara maju ada yang kayak tadi ya, speaking scripture. And then I saw that day there's no speaking scriptures. Dan saya lihat, wah hari itu tidak ada speaking scripture. But there's a choir singing. Tapi ada lagu dari sebuah paduan suara yang akan nyanyi. And you know, Filipinos, they are very good singers. Dan supaya saudara tahu kan ya, orang Filipina kan bagus banget suaranya And juga. they sing without musical instruments. Dan mereka nyanyi a cappella, nggak pakai musik. But I saw the name of the choir, His Sounds. Tetapi saya mendengar nama daripada paduan suara itu adalah His Sound, suaranya Allah. And my heart dropped. Dan hati saya langsung luluh. You know why? Kenapa saudara? 23 years ago, in my first year when I wanted to quit, karena 23 tahun yang lalu, di tahun pertama saya jadi staff dan saya juga sudah mau berhenti pada waktu itu, I heard His Sounds. Saya mendengar suaranya. This choir, not suaranya, the choir. Oh, the choir. The same choir. The same choir. The same choir. Famous choir. Yeah. Jadi ini paduan suara namanya His Sound dan 23 tahun yang lalu Ibu Anet juga dengar mereka. And you know, I was thinking of quitting, but they sing scriptures. They don't sing just songs. They sing scriptures. Nah, paduan suara ini bagusnya mereka menyanyikan ayat-ayat Alkitab. And after hearing them in 23 years ago, I decided to stay. Dan karena dengar paduan suara ini nyanyi 23 tahun yang lalu, Ibu Anet nggak jadi keluar. So when I saw His Sounds again, I said, God, don't cheat me. Jadi waktu lihat mereka lagi, Tuhan jangan begini dong. And then I look at all the people in the choir, they are also young people. I said, oh, same name but different choir. Lalu kemudian waktu saya lihat, yang nyanyi masih muda-muda, nama paduan suaranya aja mungkin yang sama. Karena orangnya kan muda-muda, nggak mungkin yang dari 23 tahun yang Then lalu. I saw the conductor. Lalu saya lihat yang mimpin paduan suara. He's a maths professor. Dia profesor bidang matematika. Bald. Botak. Old. Tua. Older than me. Lebih tua dari saya. Same conductor. Ternyata Mas ini benar pemimpin paduan suara yang 23 tahun lalu. And the person sitting next to me said, do you know he has 4th stage cancer? Lalu kemudian orang yang duduk samping saya cerita, lihat nggak konduktornya itu stadium 4 kanker. And as the choir went up to sing, I was weeping already before I'm preaching. Dan waktu paduan suara itu baru nyanyi saja, saya udah nangis, saya belum khotbah itu. And then I told God, you cannot make me cry, I have to preach after this. Dia bilang, Tuhan jangan bikin nangis dong, habis ini mesti khotbah. After all the Filipino people think, what, this lady come here and just cry. Jangan sampai orang Filipina bilang jauh-jauh diundang ke sini nangis doang. So I finished crying and then I went up and I preached. Dan waktu sudah selesai nangis, saya maju ke depan dan saya khotbah. And after the preaching usually is quiet time. Dan biasanya setelah khotbah kan ada waktu tenang ya, waktu diam. I was closing my eyes. Saya tutup mata. I saw the choir going up again. Aduh, naik lagi tuh paduan suara. And they sang this song, I can remember the title of the song. Dan saya dengar mereka nyanyi lagu ini yang saya ingat judulnya. God alone can. Hanya Allah yang dapat, God alone can. And as they were singing, I heard God's voice again. Dan So, waktu mereka Annette, menyanyi, what about you? waktu mereka nyanyi saya dengar Tuhan bicara lagi kepada saya. Anet, bagaimana dengan engkau? Your heart may be broken. Hatimu mungkin hancur. But I can. Tapi saya dapat, saya bisa, saya mampu. Will you take up the cross and follow me? Maukah engkau pikul salibmu dan ikut aku? After 1 year of waking up every morning weeping and broken, Setelah on that day I decided, God, you cheated me but never mind. Setelah 1 tahun tiap pagi bangun nangis, akhirnya hari itu saya bilang, Tuhan ini main-main tapi ya ini saya. But all these years, yes, it's because of you I can.
Tapi setelah sekian lama ini hanya karena saudara saya, hanya karena engkau saya bisa. And so that I remember this and never forget. Oleh karena itu saya selalu ingat ini, saya tidak pernah lupa. From year 2009, I stopped dyeing my hair. That's why my hair is so gray. So dari tahun 2009? Yes. Ya, 2009 Ibu Anet sudah berhenti cat rambut. So when you see me in 2009, you say, wow, so young. Jadi waktu lihat tahun 2009, wow muda banget gitu. But 2010, wow, so old. Tahun 2010 kok tambah tua gitu ya. But I want to be able to remember every time I see God kept me going. Tapi saya ingin terus melihat bagaimana Tuhan memelihara, menjaga saya. And as I end this last scripture engagement, dan ketika saya mengakhiri sesi saya di KNPS ini, I want to say to each one of you sitting everywhere, God alone can. Saya ingin bicara kepada semua saudara yang duduk di mana saja. Hanya Allah yang mampu, Dia bisa. Will you live out the DNA of a Jesus people? Maukah saudara menghidupi DNA-nya sebagai orang-orang milik Yesus? Take up your cross and follow Him. Pikul salibmu, ikut Dia. Be the salt and light wherever He has placed you. Jadilah garam dan terang dimanapun Dia menempatkanmu. If I say anything more, I'm saying too much. Kalau saya bicara lagi udah kebanyakan saudara. So I want to invite you to do your accounts with God now. Nah karena itu saya minta sekarang saudara yang melakukannya kepada Tuhan. Some of you are tired. Beberapa dari saudara sudah capek. You already locked your heart and you say and thrown away the key and say I don't want to care anymore. Mungkin saudara juga sudah tutup hatimu, kuncinya dibuang di tempat lain. Saya nggak mau buka hati saya lagi. It's okay, God can find the key for you. Nggak apa-apa, Tuhan bisa cari kuncinya, buka lagi. And He can come in and do things for you. Dan Tuhan bisa masuk kembali dan melakukan hal bagimu. Because God alone can. Karena Tuhan sendiri dapat dan mampu. I say this to staff who are tired. Saya bilang ini kepada para staf yang To kelelahan. staff who are broken. Yang hatinya hancur. I say this to all of you who are serving God. Saya bicara kepada semua saudara yang melayani Tuhan. And you say I'm already broken, how to care for others. Mungkin saudara bilang saya sudah hancur begini, gimana melayani yang lebih hancur lagi? God alone can. Hanya Tuhan yang mampu. Let's just be quiet. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. And do your accounts with God. Don't worry about the song. Mari secara pribadi dengan Tuhan saudara ya. Tidak usah terganggu dengan lagu ini. Lagu ini hanya akan menolong kita. Give your life as a
Tuhan, kami sangat menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu. Kami tidak ada apa-apanya. Only God can. Tapi Tuhan, Kau memampukan kami. Kau yang mulia dan lemah lembut memanggil kami. Melayani di dalam dunia yang hancur ini. Kami dipanggil menjadi garam dan terang. Supaya waktu kami hadir, orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang sudah memulihkan kami. Tuhan yang memanggil kami melayani. Tuhan yang menyertai perjalanan pelayanan kami. Tuhan yang bersama-sama dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami membawa hidup kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Seluruh kepingan hati kami yang mungkin saat ini terluka, Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan. Supaya kami pun boleh pergi dan memulihkan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk hamba-Mu Miss Anet yang Tuhan pakai bagi kami. Berbicara kebenaran firman-Mu, menyampaikan dengan passion. Dan juga memberikan banyak pengalaman yang dia lalui. Bagaimana Tuhan berkarya luar biasa dan kami percaya Tuhan yang sama. Yang telah memimpin Miss Anet, Tuhan yang sama juga pasti memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk waktu yang indah ini. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi kami mau taat. Kami mau pergi. Pikul salib. Ikut Tuhan. Only because God can. Amin. C.S. Lewis pernah menyatakan, tidak ada orang yang biasa-biasa saja. Berita yang sungguh mengagumkan, suatu hak dan kesempatan yang sungguh istimewa yang telah Allah berikan kepada kita. Kesempatan istimewa yang telah diberikannya kepada kita, ialah menjadi anak-anaknya dan mengikuti teladannya. Yesus panggil saudara. Yesus panggil saudara. Yesus panggil saudara. Menjadi anak-anaknya yang berkorban dan setia. Bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari murid-murid Kristus, kita mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya sebelumnya bagi kita. Bekerja untuk menghasilkan buah, supaya kaum intelektual yang kita layani, siswa-siswa Indonesia, keluarga, gereja, bangsa Indonesia dan dunia,
kembali merajakan Bapa di surga. Listen to heart that are Listen to my melody, and get to find Lord, ye shall alone, make yourself trustworthy servant. The Father's return was found, as Jesus did, as Jesus did, as Jesus did. As Jesus did. Let your love be genuine. Let your love be genuine. So they can be inside well. Let us be obedient servants. Wherever He may lead us, we will go. Tuhan, terima kasih. Kiranya sukacita yang kami nyanyikan melalui pujian ini benar-benar menjadi semangat kami untuk pergi ke dunia milik Allah, dunia yang Allah kasihi, untuk kami boleh hadir dan membawa perubahan di mana Tuhan tempatkan kami. Secara khusus di tengah-tengah lingkungan siswa yang Tuhan percayakan ada di kota kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk hari ini, untuk semua hal yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada kami. Dan kami pun terus mau mempersembahkan hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu telah memperkenankan kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati waktu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup Scripture Engagement yang ketiga ini. Amin.